Saudara, saya ingin melihat bagaimana kemampuan salah satu dari anggota di sini yang kemudian bisa membaca apapun. Jadi Bang, siapa namanya? Bang Edi. Bang Edi, ini masih bisa melihat nih ke bawah nih. Oh, nggak bisa. Tapi saya tambahin kalau gitu deh. Bang Edi ya, siap. Sekarang saya akan tulis, saudara. Oh, ini ngambil kertas sendiri nih. Wah, luar biasa. Apa Tulisannya? Wow, cakep sekali. Yeay! Luar biasa, coba lihat ya. Luar biasa. Ini betul, saudara, saya yang menjadi saksi memang tidak bisa melihat sama sekali. Ada 3 lapis di sini. Jangan-jangan isi dompet saya bisa ketahuan dong. Ini jangan-jangan penting untuk jasa penagihan karena kalau dibilang rumahnya nggak ada orang kosong. Ternyata ada orangnya. Betul ya, Bang? Jadi nggak bisa bohong sama Bang Edi nih. Terima kasih Bang Edi, sukses ya Bang Edi. Dan saudara, saya sudah bersama dengan Bu Marcel Ririhena di ruang kerjanya nih, Bu Marcel ya. Ya. Ini besar juga nih, ada 2 tingkat ya. Ya, 2 tingkat. 2 tingkat. Dan ini kemudian dijadikan sebagai yang di bawah ini tadi tempat latihan, ngumpul dan lain sebagainya. Ini ruang kerja Bu Marcel. Ya. Jadi boleh saya sampaikan bahwa Bu Marcel jadi ada beberapa dalam tanda kutip bisnis dong ya. Ya. Pertama jasa penagihan, Ya. yang kedua jasa keamanan, yang ketiga atlet ya. Oh iya, atlet. Sangat. Profesional MMA. Profesional. Itu hobi. Hobi. Satu lagi perikanan. Di daerah mana? Di Maluku, kita ada 1 cold storage di Ambon, dan ada 4 mini cold storage di Banda, di Seram Utara, kemudian di Tenggara Barat, 1 lagi di Buru. Luar biasa. Jadi kalau dikumpulkan, ada berapa pemuda tuh yang dikumpulkan? Yang terdaftar di kita itu ada 1.900 sekian ya. Dan itu semuanya rata-rata dari Maluku. Tapi ada juga dari luar? Karena pembinaannya di Maluku, itu Maluku kalau perikanan. Perikanan Maluku. Ya, karena kita untuk memberdayakan potensi kekayaan Maluku kan. Gitu. Kalau untuk dunia penagihan dan jasa security itu bisa dari mana aja. Semua. Dan tadi anak-anak yang fight itu dari Medan. Itu benar-benar nggak punya kehidupan masa depan tadinya. Awalnya? Awalnya. Kan kelihatannya... waktu itu dia pokoknya istilahnya orang tuanya udah nggak ada. Dan dia waktu itu datang ke sini mencoba peruntungan di Jakarta kan. Tapi mungkin susah. Kebetulan saya ketemu di tempat latihan waktu itu. Nah, saya rangkul dan saya arahkan dia untuk ke dunia profesional. Begitu. Jadi hidupnya sekarang lebih terarah karena punya kepastian. Sebelumnya tidak bisa bela diri itu? Ya. Jadi bela dirinya masih pasar lah gitu kan. Cuma punya nyali yang besar. Punya nyali gitu. Tapi begitu ke MMA punya kepercayaan diri karena bisa submission kan. Nah, akhirnya dia mau masuk ke dunia MMA. Dan orang-orang seperti lah kemudian yang dikumpulkan oleh Bung Marcel ya. Kalau tidak mereka bisa bahaya, bisa jadi lone wolf, bisa jadi sendiri-sendiri di luar sana, jadi preman dan lain sebagainya dan mengganggu keamanan. Karena nggak ada wadah ya. Kalau tidak ada wadah, biasanya teman-teman itu bingung mau ngapain, akhirnya nekat. Nah, nekat itulah yang membuat mereka membuat kejahatan. Dan saya harus tanyakan ini, sebagian besar dari mereka dulunya pernah terjebak ke lembah hitam. Ya, betul. Sebagian besar betul. Bahkan sampai katakanlah penganiayaan berat sampai kematian sekalipun mereka ada yang kemudian pernah melakukannya. Luar biasa. Ketika mereka ke sini, apakah mereka merasa bahwa ya saya harus berubah dan lain sebagainya? Ya betul, karena di sini kan kita pembinaan. Kalau tidak mau dibina, silakan di luar. Jadi selama masih di sini, di perusahaan ini maupun di organisasi kami, itu harus mau dibina, harus mau didisiplinkan. Kalau enggak, silakan di luar. Nah, mereka yang terutama banyak yang sudah kerja sama saya hampir 20 tahun itu dari datang ke saya waktu dulu tuh teman-teman masih pakai motor, sekarang semua udah pakai mobil. Nanti kalau lihat mobilnya juga pasti lihat mobilnya Fortuner loh. Luar biasa. Dan motornya juga motor-motor gede semua ini. Iya. Jadi secara kesejahteraan mereka meningkat. Baru saja kita mendengar ada kasus yang kemarin itu John K dengan kebetulan saudaranya Nus K. Bung Marcel juga tentu kenal dengan mereka ya. Ada kelompok-kelompok, misalnya ada kelompok K, kelompok Sangaji. Ya. Bung Marcel nih salah satu afiliasi atau berteman atau bagaimana dengan mereka?